Saya sudah mendapatkan laporan Kades mulai diperiksa. Maaf, saya tidak bisa lagi diam. Dan saya kontak apa sebenarnya yang terjadi. Satu persatu kita datangi dan kita minta klarifikasi. Bapak Ibu, teman-teman dari relawan tenang, ada kawan-kawan DPR RI yang akan menggunakan seluruh hak konstitusinya jika pemilu ini tidak jurdil. Saya ingin menyampaikan terima kasih. Hampir tiap hari para relawan memberikan informasi kepada saya. Saya minta maaf tidak bisa menjawab satu persatu. Tapi percayalah, kita merekam semuanya itu, dan saya meminta mulai besok kunjungan kawan-kawan ada di daerah, hidupkan posko dan jangan pernah sepi poskonya. Bapak Ibu, saya titip, sekali saya titip. Mulai besok pagi, flyer-flyer tentang seluruh program akan kita masifkan. Mulai besok pagi, seluruh kekuatan relawan akan kita optimalkan. Dan mulai besok pagi tidak ada lagi kata mundur. Kita akan maju terus. Kalau kita dihalangi di depan, kita akan tabrak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Budi. Sahabat Indonesia, ada peristiwa yang sangat mengagetkan dan mengenaskan sekaligus memprihatinkan, dan ini membuat saya geram. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, 176 kepala desa di Jawa Tengah, di Karanganyar dan sekitarnya, tiba-tiba dipanggil secara serentak oleh Polda Jawa Tengah, katanya untuk memeriksa penggunaan dana desa. Ini ada apa? Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada perintah dari Mendagri, tidak ada bau-bau penyelewengan, tiba-tiba kepala desa diperiksa. Konon 176 desa atau kepala desa yang dipanggil ini tidak ikut pada saat 20.000 kepala desa mendukung Prabowo Gibran. Ini kepala desa yang taat pada aturan, harus netral. Tapi ternyata 176 ini diperiksa oleh kepolisian. Ada apa sebetulnya itu? IPW, Indonesian Police Watch, sudah mengkritisi bahwa ini ada potensi Polri menyalahi undang-undang yang ada. Harusnya polisi menahan diri, jangan melakukan manuver-manuver yang bisa dicurigai oleh masyarakat. Apalagi ada rumor bahwa 176 kepala desa ini tidak ikut tanggal 19 November pada saat ada 20.000 kepala desa dikumpulkan oleh tim Prabowo Gibran. Ini benar-benar sangat menyedihkan. Polisi harus hati-hati. Polisi tidak lagi bisa semena-mena seperti dulu. Ini era media sosial, era keterbukaan masyarakat, dan masyarakat bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi, dan kita mempunyai rezim namanya viralisme. Kita akan memviralkan. Saya sudah bertanya dengan beberapa pejabat, ada apa hal ini? Mereka juga terbengong-bengong melihat manuver dari Polda Jawa Tengah ini.
Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir beredar di WA maupun di media sosial yang lain, ada tulisan-tulisan tentang permainan-permainan oknum petinggi Polri. Jujur saya tidak berani mengekspos hal ini karena ini belum terkonfirmasi kebenarannya. Tapi ini sudah dipercaya oleh masyarakat bahwa Polri sedang bermain. Saya berharap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meluruskan hal ini. Jangan sampai institusi Polri yang dicintai masyarakat ini mempunyai kesan yang sangat tidak bagus di mata masyarakat. Polri sudah beranjak naik kepercayaan publik pasca kasus Freddy Sambo. Jangan sampai sekarang menghujam turun kembali karena manuver-manuver dari beberapa oknum petinggi Polri. Saya sebagai orang yang mencintai Polri sangat tidak rela, tidak ikhlas kalau institusi Polri dimanfaatkan untuk hal ini. Karena konon ada nuansa perpecahan di tubuh pimpinan Polri. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi dan ini mudah-mudahan hanya rumor semata. Tapi kalau ini sudah berkembang dan ada nama-nama yang disebut kan sangat memprihatinkan. Nah, kasus pemanggilan 176 kepala desa ini semakin memperburuk citra Polri. Jadi apalagi di Jawa Tengah. Jadi tolonglah pimpinan Polri termasuk Polda dimanapun, termasuk Polda Jawa Tengah, berhati-hati karena tindakannya ini tidak steril. Polisi tidak hidup di ruang hampa. Masyarakat bisa melihat dengan jernih ada apa kok tiba-tiba 176 kepala desa dipanggil serentak. Apakah ini bentuk intimidasi? Apakah ini bentuk ancaman? Apakah masih ada model seperti Orde Baru ini diterapkan? Apakah masih efektif cara-cara pengancaman seperti ini? Saya tidak yakin, dan yakin yang terjadi adalah masyarakat justru melawan. Bentuk intimidasi seperti ini membuat rakyat semakin bergerak, bangkit, dan melawan kezoliman. Mudah-mudahan pimpinan Polri menghentikan langkah-langkah kontraproduktif seperti ini, karena ini sama sekali sangat menyakiti masyarakat. Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat harusnya netral. Biarkan masyarakat berpesta demokrasi dengan jujur, adil, bersih, tanpa ada intervensi apapun. Berapa tahun sih jabatan di kepolisian? Tapi kalau sampai akhirnya langkah-langkah beberapa oknum perwira tinggi Polri menyalahgunakan kewenangannya, yang dipertaruhkan itu adalah institusi Polri. Jangan sampai institusi Polri babak belur dan jangan sampai kepercayaan publik kepada Polri kembali menurun. Dulu sempat naik luar biasa. Kasus Freddy Sambo, kemudian kasus Teddy Minahasa. Ini membuat kepercayaan masyarakat menukik tajam dan beberapa bulan terakhir sudah mulai merangkak naik. Jangan sampai kasus-kasus seperti ini, khususnya di pemilu tahun 2024, kepercayaan publik kepada Polri kembali merosot tajam. Ini sangat merugikan citra Polri. Saya sebagai orang yang sangat mencintai institusi Polri dan TNI, tidak ikhlas kalau institusi yang kita banggakan, yang kita cintai dimanfaatkan untuk alat kepentingan politik. Politik Polri, politik TNI adalah politik negara, bukan politik kekuasaan, bukan politik presiden. Polri harus tunduk pada konstitusi, sama dengan TNI. Jangan sampai pimpinan Polri mencederai, membuat sejarah hitam, dimanfaatkan oleh penguasa untuk memenangkan pasangan tertentu. Ini yang saya ingin sampaikan kepada pimpinan Polri yang terhormat.
ini masih rumors dan menurut saya perlu diklarifikasi dan dihentikan langkah-langkah seperti ini. Karena apa? Saya dan teman-teman saya akan tetap menyuarakan. Karena apa? Karena kami mencintai institusi Polri. Kami tidak ikhlas, kami tidak rela kalau institusi yang kita cintai, yang kita banggakan sebagai bayangkara negara, ini digunakan, diperalat oleh kelompok tertentu untuk memenangkan calon yang didukung, siapapun yang mendukung, termasuk oleh penguasa. Polri tidak boleh ditarik-tarik ke kanan atau ke kiri. Polri seperti halnya TNI harus lurus netral dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itulah citra Polri yang harus ditegakkan oleh pimpinan Polri yang sekarang. Jadi mudah-mudahan kasus pemanggilan 176 kepala desa ini tidak dilanjutkan. Biarkan nanti setelah pemilu itu diproses kalau ada aroma penyelewangan-penyelewangan, tapi jangan ada aroma politisasi dalam pemanggilan itu. Jangan ada aroma intimidasi dalam pemanggilan itu. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi SK.